Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, senang kita bisa berada bersama-sama di dalam satu jemaat yang mengambil bagian di dalam minggu puasa, minggu doa dan puasa ini. Dan kita percaya seperti dengan tema kita, mujizat, miracles, kita percaya akan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Sewaktu kita bersama-sama sehati sepakat melihat apa yang Tuhan rencanakan di tahun yang baru ini, tahun 2023. Bahwa kita mengalami mujizat dari Tuhan, dan bukan itu saja, melalui mujizat yang Tuhan kerjakan juga bisa jadi berkat, di mana orang lain, orang yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan juga melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar bagaimana Tuhan melakukan mujizat dengan Dia menyembuhkan setiap yang sakit. Dan kita percaya bukan sekedar sakit fisik, tapi Dia juga dapat menyembuhkan bahkan sakit secara psikis, mental yang dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu tema yang luar biasa, yaitu pemeliharaan Tuhan atau penyediaan Tuhan, provision dari Tuhan. Bagaimana kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menyediakan. Alkitab mencatat begitu banyak cerita Bapak Ibu, di mana pemeliharaan Tuhan atau penyediaan Tuhan itu nyata bagi umatnya. Bagaimana Allah menyediakan mana dari sorga bagi bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 16 ayat 15. Bahkan Tuhan juga memberikan makanan bagi Elia bahkan melalui burung gagak. Bagaimana Tuhan menyediakan, memelihara kehidupan Elia, hambanya. Bahkan kalau kita juga melihat di Matius 17 ayat 27, bagaimana Tuhan memerintahkan Petrus untuk bahkan memancing ke danau supaya dia mendapatkan uang, atau dia mendapatkan uang dari ikan tersebut untuk bisa membayar pajak. Begitu luar biasa hal-hal yang Tuhan dapat kerjakan, melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan. Bahkan dari pelajaran Yesus mengajar kita dalam hal berdoa, Dia mengajarkan untuk kita perlu meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kita makanan secukupnya setiap hari. Apa maksudnya? Artinya setiap hari kita pasti mendapatkan mujizat demi mujizat dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia mengetahui, Bapa kita mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi sebagai satu keluarga rohani, sebagai satu komunitas orang percaya, di mana Tuhan bekerja dan memelihara kehidupan umatnya. Kita akan melihat contoh yang luar biasa, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 berkata demikian. Kumpulan orang-orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Ayat 34 berkata, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Wow, luar biasa, tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dari ayat-ayat ini kita belajar Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa kemurahan hati itu dapat menjadi mujizat bagi orang-orang di sekitar kita. Dikatakan tadi bahwa bagaimana mereka bermurah hati satu dengan yang lainnya. Bahkan ada dari antara mereka yang bahkan menjual tanah mereka, menjual harta mereka untuk dibagikan kepada yang berkekurangan.
Kemurahan hati daripada setiap kita itu dapat menjadi bukti pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara di sekitar kita yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita yang mungkin mengalami kekurangan, pada waktu mereka memperoleh apa yang kita berikan itu menjadi mujizat bagi mereka. Bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan memelihara, bahkan memberikan penyediaan bagi mereka. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, pada waktu kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kita, maka kita akan dengan mudah, bagi kita akan lebih mudah untuk memegang setiap harta milik kita dengan tangan yang terbuka. Artinya apa? Bahwa berkat yang Tuhan berikan bagi kita bukan untuk kita semata-mata, bukan untuk kita saja, melainkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat untuk memenuhi bahkan kebutuhan orang lain. Bukan saja mensejahterakan diri kita, melainkan bisa saja itu juga untuk mensejahterakan jemaat yang membutuhkan pertolongan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa bertolong-tolonglah, biar kita yang berkelimpahan, berkelebihan, memberikan kepada orang yang berkekurangan. Karena itu firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa setiap harta yang Tuhan percayakan pada kita atau berkat yang Tuhan percayakan pada kita, kita melihat bahwa kita hanyalah orang-orang yang menjadi pengelola dari setiap harta tersebut, yang pada akhirnya itu bisa dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang menjadi pertanyaan saat ini bagi setiap kita, apa yang dilakukan jemaat mula-mula ini, apakah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin sesuatu yang bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tetapi kita perlu belajar prinsip dari kebenaran ini. Bahwa pada waktu mereka belajar untuk taat, pada waktu mereka belajar untuk bermurah hati, menjadi berkat untuk yang lain, untuk orang-orang di sekitar, maka mereka sebagai jemaat Tuhan, mereka menjadi jemaat yang berbeda di tengah budaya yang pada saat itu mungkin budayanya mereka mungkin tidak saling peduli satu dengan yang lain. Mereka tidak saling peduli terhadap kebutuhan satu sama yang lain. Tetapi karena mereka melakukan prinsip kebenaran untuk menolong satu dengan yang lainnya, maka mujizat Tuhan satu terhadap yang lain itu sungguh-sungguh dinyatakan. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kita baca perhatikan baik-baik, dikatakan bahwa mereka tidak berkekurangan. Semua mengalami kelimpahan karena pada saat mereka memperhatikan satu dengan yang lain, kemurahan Allah, kemurahan hati Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Jadi menjadi pertanyaan kita pada saat ini, apakah kita bisa melakukannya seperti jemaat mula-mula? Dengan anugerah Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, harusnya kita bisa dan kita dimampukan untuk bisa melakukannya. Karena Tuhan sendiri yang memberikan hati bagi kita, hati untuk mengasihi. Kita diberikan kepekaan untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu, tetapi kita percaya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita akan dimampukan. Kita akan bisa memiliki hati yang memperhatikan dan melihat bahwa orang lain memerlukan setiap belas kasihan kita, setiap pemberian kita. Dan itu yang menjadi hal yang luar biasa sebagai satu jemaat. Amin. Jadi kita percaya sebagai satu tubuh Kristus, sebagai keluarga rohani, keluarga Allah, kita akan membangun kehidupan yang peduli kepada setiap kita, sesama kita. Biar kelebihan kita pada waktu kita membantu orang lain, pada waktu kita melihat jemaat yang berkekurangan, maka kita membantu mereka dengan hati yang bersuka cita. Apakah kita sudah menjadi jemaat seperti itu? Tapi kita percaya apa yang seperti firman Tuhan katakan kita sudah baca tadi, bahwa semua itu akan menjadi kepunyaan bersama. Artinya apa? Kita sama-sama menikmati
kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan. Bahkan dari ayat ini saya percaya juga seperti apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 18-19. Dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Ayat ini sering kita hanya ambil di bagian ayat 19. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu. Tapi kita melihat itu satu kesatuan, keutuhan. Bahwa pada waktu Paulus berkata Allahku akan memenuhi seluruh keperluanmu, itu berarti bahwa pada waktu mereka memberikan yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kepada Paulus sebagai hamba Tuhan. Dan disitulah Paulus katakan, Allahku yang sanggup memenuhi keperluanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang kita perlu pelajari dari ayat-ayat ini? Bahwa mujizat pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi bahkan pada waktu kita menolong orang lain. Pada waktu Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, Dia memelihara kita. Waktu kita menolong orang lain, maka mujizat pun terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kita tolong. Bahwa mereka melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi sebagai jemaat Tuhan, mari kita sehati sepikir, kita bersama-sama melihat bahwa pada waktu kita menolong satu dan yang lain, mujizat pemeliharaan Tuhan akan terus nyata di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin.